warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Triwulandari dengan NIM A2101800074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi dasar dengan materi akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan membuat keputusan lain untuk membuat alokasi sebuah sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi yaitu untuk mengumpulkan dan juga melaporkan informasi terkait masalah keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan lain sebagainya. Informasi yang didapatkan nantinya akan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam membuat sebuah keputusan. Untuk peran akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, peran akuntansi dalam kegiatan usaha dan peran akuntansi bagi pihak manajemen. Untuk yang pertama yaitu peran akuntansi dalam kegiatan usaha. Dalam peran akuntansi dalam kegiatan usaha dibedakan menjadi tiga atau dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah penyedia masukan keuangan. Akuntansi memiliki peran penting yang utama yaitu memberikan informasi dan masukan terkait kegiatan menyangkut keuangan perusahaan. Segala dana yang masuk dan keluar pasti termonitor oleh sistem akuntansi. Untuk yang kedua, yaitu memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan penting. Sudah lumrah manusia biasanya mengambil keputusan secara emosional dibandingkan dengan fakta dan data. Otak mamalia manusia lebih mendominasi dibandingkan otak modern manusia. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, otak modern yang berbasis data dan fakta harus dikedepankan untuk berkelanjutan suatu bisnis. Untuk selanjutnya yaitu pengatur keuangan yang baik. Nah, di sini fungsi akuntansi yang paling utama yaitu sebagai pengatur utama keuangan dalam bisnis yang dijalankan. Melalui laporan akuntansi, maka data dan angka akan tampak di dalam pembukuan. Dari berbagai data, uang yang masuk dan keluar akan ketahuan mana usaha yang menguntungkan dan yang merugikan bisnis kita. Untuk peran yang kedua adalah peran akuntansi bagi pihak manajemen. Untuk macam-macam peran akuntansi bagi manajemen yaitu yang pertama, manajemen biaya, yaitu informasinya tentang masalah dalam rangka mengambil keputusan strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif tentang kualitas suatu barang atau jasa. Untuk yang kedua, sistem pengendalian manajemen, yaitu informasi. Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk merancang sistem dan proses. Untuk yang selanjutnya, informasi sistem informasi manajemen, yaitu digunakan untuk merancang sistem penyediaan informasi untuk berbagai kepentingan manajemen. Yang keempat, analisis laporan keuangan, yaitu informasi laporan keuangan digunakan manajemen untuk menunjang dalam pengambilan keputusan. Untuk yang terakhir yaitu penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan mendatang. Itulah peran akuntansi. Nah, di sini adapun pihak-pihak yang membutuhkan manajemen atau membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah investor, yang ketiga adalah kreditor, yang keempat adalah instansi pemerintah, selanjutnya adalah organisasi nirlaba, dan pengguna lainnya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis profesi akuntansi. Yang pertama yaitu akuntan
Lebih dikenal dengan sebutan akuntansi eksternal, profesi akuntan ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Karena bersifat independen, akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Untuk yang kedua adalah akuntan pemerintah. Seperti namanya, sudah seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tugas-tugas yang diemban oleh akuntan pemerintah antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara serta melakukan perancangan sistem akuntan untuk pemerintah. Untuk jenis yang ketiga yaitu akuntan pendidik. Jika dua profesi di atas atau yang sudah saya jelaskan lebih condong kepada profesi sebagai praktisi akuntan, maka profesi yang satu ini berfokus di dunia pendidikan. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntan pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Untuk peran yang keempat yaitu akuntan internal. Profesi akuntan selanjutnya merupakan profesi akuntan yang kerap ditemukan pada perusahaan. Layaknya susunan organisasi dalam perusahaan, akuntan internal juga menduduki suatu jabatan, baik itu staf hingga kepala bagian akuntan atau direktur keuangan. Tugas dari akuntan internal adalah menyusun sistem keuangan perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, dan menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak. Peran selanjutnya yaitu akuntan syariah. Profesi akuntan syariah terbilang baru dan juga masih jarang ditemukan di Indonesia. Seorang akuntan syariah biasanya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hukum syariat Islam dalam mengelola keuangan. Akuntan syariah bekerja sesuai dengan standar akuntan syariah dan juga berpegang pada keputusan MUI. Nah, untuk selanjutnya yaitu akuntan pajak. Pada beberapa perusahaan membagi-bagi tugas akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu sub akuntan yang saat ini mulai diterapkan oleh perusahaan adalah akuntan pajak. Akuntan pajak adalah akuntan yang banyak berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu bidang-bidang spesialis akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Untuk yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan atau auditing dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Untuk bidang selanjutnya yaitu akuntan biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang suatu akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan, industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntan biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya.
Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Untuk bidang yang keempat yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, di sini meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, tapi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk bidang selanjutnya yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan menentukan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan perpajakan. Oleh sebab itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk bidang selanjutnya adalah peranggaran. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta analisis dan pengawasannya. Nah, untuk bidang-bidang selanjutnya yaitu akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini mempunyai tujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Untuk bidang selanjutnya yaitu sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Maka mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Untuk selanjutnya itu ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada akuntansi perbankan. Mengingat pengertian akuntansi sebagai proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisaan, serta penafsiran data keuangan, maka secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan adalah suatu akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklarifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian atau revaluation
Profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi, ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu dengan standar akuntansi, regulasi atau aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Sedangkan proses penyusunan atau formulasi standar akuntansi disebut dengan penetapan standar. Nah, untuk yang terakhir ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masyarakat pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam akuntansi pendidikan, yaitu yang pertama, ada anggaran sekolah, yang kedua, sarana prasarana sekolah, yang ketiga, manajemen sekolah, dan yang keempat, partisipasi orang tua siswa, dan yang terakhir adalah akuntabilitas penyelenggaraan. Untuk syarat-syarat profesi akuntansi, yang pertama adalah mampu bersikap secara independen, yang kedua memiliki integritas dan kejujuran, dan yang terakhir adalah telah menyelesaikan studi atau sekolah profesi. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.